Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Untuk menyambut musim baru, hari ini saya akan merekomendasikan dua formasi terbaik yang berhasil membawa tim saya sukses meraih gelar juara untuk yang kedua kalinya secara beruntun. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari Bang Nopel Santa. Katanya, halo Bang, mau tanya apa benar dengan satu atau dua pemain bintang 7 bisa menggendong tim yang mutu rata-ratanya pemain bintang 5-an? Tolong penjelasannya Bang, terutama untuk awal musim, supaya nggak banyak buang-buang token untuk beli pemain, dan latmil pun paling hanya satu atau dua pemain karena keterbatasan kondisi. Makasih Bang, semoga sukses selalu. Waduh, amin ya Allah. Waduh, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya Bang Nopel. Terima kasih banyak. Ada juga komentar dari Bang Muhammad Ridho Ilhami yang nanya, Bang, masih pemula nih, gimana nasib pemain yang jarang bermain Bang? Gak apa-apa kan didiemin di bangku cadangan? Gak apa-apa. Kalau memang performanya jelek gak apa-apa dicadangin guys. Lalu buat teman-teman yang bertanya alasan kenapa kualitas pemain menurun di awal musim, jadi saya tidak bisa jawab di video ini karena dulu saya sudah pernah membahasnya. Jika saya jawab di video ini kemungkinan durasinya akan sangat panjang sekali guys. Jadi coba nanti teman-teman cek videonya di channel saya dengan judul Faktor Hilang dan Turunnya Kualitas Mutu Pemain di Awal Musim. Dan di sana saya membahas banyak hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk pemula. Oke guys, jadi nanti kita jawab pertanyaan dari Bang Nopel Santa mengenai hal itu. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya di awal musim nanti, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Store. Jadi di sana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Dan di sana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys. Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys. Nanti kamu bisa top up via ID Top 11 atau juga bisa top up via login. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya, top up aja langsung di Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Oh iya guys, jadi buat teman-teman yang nunggu gameplay hasil pertandingan final Liga Champion kemarin malam antara BFT versus Oskudar Anadolu, mohon maaf nih guys, saya nggak bisa tayangin videonya. Soalnya jadwal pertandingan jam 1.40 atau jam setengah 2 dini hari, jadi saya tidak sempat hadir karena ketiduran guys. Jadi saya nggak bisa record. Sayang sekali tidak ada replay, tidak ada highlight pertandingannya guys, hanya ada statistiknya saja. Tapi untung saja tim saya berhasil mempertahankan trofi si kuping besar setelah menundukkan Oskudar Anadolu yang didampingi manajernya di sisi lapangan dengan skor telak 4-0 di babak final guys. Mantap. Dan kemarin malam saya sebenarnya sudah niat banget begadang guys, niat banget. Udah kayak nungguin final Liga Champion antara Chelsea versus Bayern Munchen tahun 2012 silam. Tapi sayang sekali ternyata mata saya tidak mampu bertahan dengan baik dan akhirnya kita kebobolan. Bukan gitu. Dan akhirnya saya tumbang juga. Setelah beberapa jam saya tertidur, akhirnya saya terbangun dan ya saya udah pede banget kalau saya bangun tepat waktu. Pas lihat jam ternyata udah pagi. Ternyata udah jam 5 guys. Wah, panik langsung. Saya coba ambil HP, kemudian login ke game Top 11 dan ternyata kabar gembira langsung masuk di halaman beranda. Widih, seneng banget asli guys. Ya, meskipun dari segi kualitas memang tim saya sedikit lebih diunggulkan, tapi ini final bos, ini final. Jangan gegabah. Jadi buat teman-teman yang belum paham main Top 11 pasti akan bilang wajar tim lo menang bang. Wajar tim lo kan lebih diunggulkan. Oke. Tapi keunggulan kualitas kurang dari 10% itu bukan keunggulan besar loh guys. Bahkan misalkan kita unggul kualitas selisih 20% saja, masih ada kemungkinan kita kalah oleh tim yang punya kualitas lebih rendah atau yang terlihat lebih lemah. Apalagi manajer lawan hadir di sisi lapangan plus punya dukungan dari Jose Mourinho. Apalagi jika lawan punya pemain yang sesuai dengan taktik, strategi, dan formasi yang tepat. Saya rasa mereka bisa mengalahkan tim kita di babak final Liga Champion musim lalu guys.
Tapi untung saja guys, tim saya berhasil membuktikan diri layak meraih trofi Liga Champions musim ini. Musim lalu maksud saya. Ya, setelah menundukkan Üsküdar Anadolu dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Üsküdar Anadolu sejatinya bermain lebih percaya diri karena didampingi manajer sekaligus mendapat dukungan dari Jose Mourinho yang akan menambah penguasaan bola mereka meningkat 16% lebih besar dari tim saya yang hanya mendapat dukungan 2% dari coach Rapialdi Aka. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk coach Rapialdi Aka yang telah hadir mendukung tim saya di tengah malam itu guys. Ya, sempat kesulitan di babak pertama, BFB lantas baru bisa membuka keran gol di menit ke-31 lewat tandukan Niklas Sule yang mendapat assist dari Julian Brand melalui situasi bola mati sepertinya. BFB kembali unggul 2-0 di menit ke-44 lewat gol Daniel Malen, assist dari Karim Adeyemi. Sepertinya tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh manajer Üsküdar Anadolu di babak kedua. Manajer lawan justru membuat keputusan fatal setelah menarik keluar Juan Carlos Pla dan memasukkan Jose Sanabria di menit ke-80. Ya, setelah pergantian pemain justru mereka kembali kebobolan melalui sepakan kaki Julian Brand lewat assist Kylian Mbappe. Kemudian 7 menit berselang giliran Mbappe yang mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil mencetak gol di menit ke-87 melalui assist Mats Hummels dan mengunci kemenangan BFB dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Jadi kemenangan ini membuat BFB kembali meraih trofi si kuping besar untuk yang kedua kalinya secara beruntun guys. Dan musim ini ada kemungkinan kita bisa meraih triple mini jika kita berhasil mengalahkan lawan di babak final Super Cup musim ini. Karena di Liga kita sudah dipastikan juara sejak 3 hari yang lalu guys. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa karena di pertandingan sebelumnya kita kalah di babak final cup menghadapi Jetstar FC tim asal Spanyol dengan skor tipis 3-2. Jadi kemenangan ini membuat pemain saya kembali percaya diri dan menemukan performa terbaiknya kembali. Sedangkan jika kita perhatikan statistiknya mulai dari penguasaan bola sendiri, BFB sedikit lebih unggul 51% atas Üsküdar Anadolu yang hanya menguasai 49% penguasaan bola. BFB juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. Jadi BFB total melakukan 18 kali percobaan tembakan, 12 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sedangkan Üsküdar Anadolu melakukan 10 kali percobaan tembakan, 7 tepat sasaran dan tidak berbuah gol. BFB juga lebih efisien 33% dibandingkan Üsküdar Anadolu. Lalu untuk zona serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, Üsküdar Anadolu lebih banyak melakukan serangan dari sisi kiri sebanyak 41%. Sedangkan BFB lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 52%. Sedangkan dari umpan sempurna, Üsküdar Anadolu sedikit lebih baik dari BFB, 78% berbanding 75%. Ya, meskipun dari total tackle BFB lebih unggul, tapi Üsküdar Anadolu lebih banyak melakukan pelanggaran guys. 9 berbanding 7, penyelamatan 8 banding 7, tendangan sudut 6 banding 5, tendangan bebas 1 banding 1, dan kedua tim juga masing-masing mendapatkan 1 kartu kuning di pertandingan kali ini guys. Lalu untuk man of the match sendiri, Julian Brand yang berhasil mengemas 1 gol dan 1 assist di pertandingan kali ini. Dia jadi man of the match. Dia sangat bagus sekali di 2 musim ini guys. Karena saya tidak hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Rapialdi Aka yang telah menyempatkan mendukung tim saya di babak final Liga Champions musim ini. Berkat dukungan dari coach Rapialdi, tim saya berhasil mempertahankan trofi si kuping besar musim ini guys. Ya, dan nanti malam akan ada pertandingan lagi yang tidak kalah penting menghadapi tim asal Swiss, yaitu Atlet FC di babak final Super Cup. Ya, mudah-mudahan kita bisa menundukkan mereka di pertandingan terakhir musim ini. Nah, alasan tim saya bisa sukses meraih 5 trofi Liga, 2 trofi Liga Champion, dan 2 trofi Cup dalam 5 musim terakhir, yaitu karena taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan sesuai dengan pemain yang saya miliki guys. Oke, jadi untuk pertanyaan dari Bang Nopel Santa yang bilang, apakah cukup hanya dengan memiliki 1 atau 2 pemain bintang saja bisa membuat tim kita menjadi bagus? Mungkin maksud Bang Nopel seperti itu guys. Jadi menurut saya betul guys, betul banget. Dan cara itu juga sering digunakan oleh top global. Ya, cara itu sering digunakan oleh top global. Kamu bisa cek sendiri di daftar asosiasi top global 100 dunia. Gimana sih ngomongnya? Ya, pokoknya top global lah. Jadi menurut saya
Kita tidak perlu memiliki banyak pemain bintang jika dirasa keuangan klub kita terbatas. Cukup 1, 2, atau 3 pemain bintang saja. Sisanya kamu bisa mengandalkan pemain dari akademi remaja atau kamu bisa mendatangkan beberapa pemain dari lelang. Jadi kamu tidak perlu memborongnya guys. Kamu tidak perlu memborong pemain dari lelang ataupun dari pemandu bakat. Cukup beli 1 atau 2 pemain yang dibutuhkan saja tiap musimnya guys. Dan pastikan juga pemain-pemain bintang yang kamu miliki adalah pemain didikan sendiri, pemain yang dilatih secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer, agar hasilnya bisa jauh lebih efektif dari pemain bintang yang kamu beli dari lelang maupun dari pemandu bakat. Lalu berapa jumlah maksimal pemain bintang yang bisa kita pertahankan dalam susunan tim inti bang? Nah, maksimal 7 pemain. Tapi jika modal kamu terbatas, cukup 1 atau 2 pemain saja sudah bagus. Lalu pemain bintang di posisi mana saja yang harus kita utamakan? Nah, menurut saya utamakan posisi striker. Setelah striker, di musim selanjutnya Latmil 1 gelandang serang pengumpan, entah itu AMC, AML, atau AMR. Lalu di musim selanjutnya kamu bisa mulai melatih DC atau DMC. Dan yang terakhir GK atau goalkeeper. Nah, ini adalah contoh skuad utama tim saya yang hanya diisi oleh 2 pemain bintang saja guys. Yang pertama striker dan yang kedua gelandang tengah. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga gelandang serang, tapi posisi dominannya adalah DMC dan juga MC karena gaya mainnya regista. Tapi jangan salah guys, pemain lainnya yang punya kualitas rendah pun dulunya adalah pemain yang saya didik sendiri. Contoh gelandang kiri, gelandang serang tengah, back tengah, dan penjaga gawang. Mereka adalah pemain yang dulunya sempat saya latih secara individu. Jadi ketika pemain-pemain didikan usianya sudah mulai dewasa dan kualitasnya sudah mulai menurun tiap musimnya, saya akan mencari lagi pemain muda untuk dilatih secara individu guys. Yang pasti pemain yang punya talenta. Dan saya biasanya lebih mengandalkan pemain dari akademi remaja untuk membuat pemain berkualitas di atas rata-rata pemain lainnya. Contoh, kita lihat di sini Alpati adalah top skor utama tim saya sejauh ini. Usianya saat ini sudah menginjak 31 tahun. Dia sudah mengemas hampir 1000 gol. Tapi karena usianya yang sudah mulai menua, jadi terpaksa saya harus segera mencari penggantinya. Dan singkat cerita, saya menemukan pemain potensial untuk dilatih secara individu, yaitu Mbappe. Namanya sudah saya ganti, dulu bukan Mbappe. Penyerang false nine yang sangat tajam di 3 musim ini guys. Untuk membuat pemain seperti ini saya harus nabung booster kondisi selama 3 musim. Jadi karena saya nabung kondisinya bolong-bolong, ya nggak konsisten, akhirnya saya hanya dapat 300-400 booster kondisi aja tiap musimnya guys. Dan waktu itu kalau nggak salah saya berhasil mengumpulkan 1200 booster kondisi untuk melatih 1 pemain secara individu. 1 pemain dalam 3 musim. Sebenarnya jika kita konsisten, kita bisa saja mengumpulkan hingga 1000 booster kondisi dalam semusim guys. Nah, setelah saya melatihnya, sekarang saya sudah mulai menikmati hasilnya. Di musim pertamanya dia hanya membawa tim saya meraih gelar juara liga. Kemudian di musim keduanya dia berhasil membawa tim saya meraih quadruple, meraih 4 trofi sekaligus dalam semusim. Lalu di musim ketiganya atau musim ini, Mbappe berhasil membawa tim saya meraih triple winner. Jadi kita hanya gagal di cup saja musim lalu guys. Dan efeknya memang beda banget guys. Beda banget sama pemain biasa yang tidak kita latih secara individu. Memang terkadang di fase awal setelah kita melatih pemain secara individu, kita masih belum bisa benar-benar melihat kontribusinya. Tapi nanti setelah dia bertambah dewasa, dia akan dengan sendiri menemukan permainan terbaiknya. Keuntungan lainnya ketika kita hanya memiliki 1 atau 2 pemain bintang saja, yaitu sistem akan mendeteksi kualitas tim kita tidak terlalu besar. Jadi tim kita akan dikumpulkan dengan lawan yang setara di musim selanjutnya. Kenapa saya bilang setara? Itu karena terkadang ada aja manajer yang tiba-tiba memperkuat timnya guys. Apalagi sekarang sudah banyak teman-teman yang menggunakan cara saya di tiap musimnya. Yang kemarin saya share di halaman komunitas, banyak sekali yang udah menggunakan cara tersebut. Jadi ya wajar, karena setiap manajer pasti ingin juara, pasti mereka memperkuat timnya, entah itu dengan top up atau dengan melatih pemainnya secara militer.
Tugas kita menangani tim sebaik mungkin. Jika tim kita juara, itu adalah bonus karena kita berhasil mengelola tim dengan baik sepanjang musim, guys. Oke, suara saya habis. Di sini saya balapan sama suara hajatan, jadi saya suaranya agak dikeras-kerasin, guys. Serak, tenggorokan saya udah mulai gatel nih. Ya, jadi tugas kita menangani tim sebaik mungkin. Jika tim kita juara, itu adalah bonus karena kita berhasil mengelola tim dengan baik sepanjang musim ini, guys. Jadi keuntungan lainnya, ketika kita memiliki beberapa pemain bintang saja, yaitu pemain tersebut biasanya bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya dibanding jika tim kita diisi oleh pemain dengan kualitas yang sama rata. Oke guys, sekarang mari kita bahas mengenai dua taktik, strategi, dan formasi yang membawa tim saya meraih kesuksesan 2 musim ini. Yang pertama, formasi 3-4-3 Diamond. Formasi yang membawa tim saya sukses meraih quadruple dalam semusim. Bahkan di musim itu tim saya meraih 100% kemenangan di liga. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah mencobanya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini mengenai hasilnya musim lalu. Di sini saya menempatkan 3 back, 2 back sayap dan 1 back tengah. Lalu di area tengah saya menempatkan 4 gelandang, 2 gelandang sayap dan 2 gelandang tengah. Dan di posisi depan saya menempatkan 4 penyerang, 1 gelandang serang tengah dan 2 gelandang serang serta 1 striker. Kemudian untuk mentalitasnya sendiri, kamu bisa memberikan mentalitas menyerang pada pemain yang punya keterampilan menyerang, performa, dan statistik yang bagus. Kemudian untuk mentalitas bertahan juga sama, berikan mentalitas pada pemain yang punya keterampilan bertahan, statistik, dan performa yang bagus juga, guys. Lalu untuk taktiknya sendiri, di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Kelebihan formasi 3-4-3 Diamond ada pada area serangan. Formasi ini bisa untuk membongkar lini pertahanan lawan yang banyak menempatkan pemain bertahan, guys. Apalagi jika kita memiliki 1 atau 2 pemain didikan sendiri di area depan yang bisa menjadi pembeda di setiap pertandingannya, tentu hasilnya bisa jauh lebih bagus dan lebih efektif lagi, guys. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, formasi 3-4-3 Diamond yang saya terapkan memiliki kelemahan di area tengah pertahanan tim kita. Karena di sini saya hanya menempatkan 1 back tengah. Otomatis ketika lawan menempatkan 2 striker, formasi ini bisa sangat rentan kebobolan, guys. Jika kita menempatkan 3 DC atau 3 back tengah, formasi ini bisa rentan diserang dari bawah keluar sayap karena tidak ada pemain yang menjaga area tersebut. Tapi saran saya agar hasilnya bisa jauh lebih bagus dan efektif, pastikan kamu sudah mengenal betul pemain-pemain inti yang kamu miliki. Bukan hanya sekedar bintangnya saja yang besar, tapi kamu tidak mengenalnya. Jadi kamu harus mengenal karakter tiap pemain inti dan beberapa pemain cadangan melalui keterampilan dan juga gaya mainnya. Dengan begitu kamu bisa lebih mudah untuk mengatur taktik dan strategi yang sesuai setiap pertandingannya, guys. Oke, lalu formasi kedua yang wajib kalian coba di awal musim ini yaitu formasi 4-5-1. Iya, formasi ini yang berhasil membawa tim saya sukses musim lalu, meraih triple winner musim lalu. Harusnya ada kemungkinan quadruple, tapi sayang sekali di babak final cup saya justru tidak menerapkan formasi ini, guys. Alhasil tim saya tumbang dengan skor tipis 3-2. Dan formasi ini juga berhasil membawa tim saya meraih 100% kemenangan di liga seperti formasi sebelumnya. Jadi untuk formasinya sendiri di sini saya menempatkan 4 back, 2 back sayap dan 2 back tengah. Di posisi gelandang saya menempatkan 5 pemain, 2 gelandang sayap, 1 gelandang tengah yang ditarik maju dekat posisi AMC dan 2 gelandang serang tengah yang posisinya ditarik mundur mendekati MC. Dan yang terakhir saya hanya menempatkan 1 striker di posisi paling depan. Ya, striker tersebut menjadi ujung tombak utama tim saya di musim lalu dan dia berhasil menjadi top skor dalam 2 musim secara beruntun, entah itu di Liga Cup maupun di Liga Champion. Untuk mentalitas juga sama seperti di pembahasan tadi, guys. Lalu untuk taktiknya juga tidak jauh berbeda dengan formasi 3-4-3 Diamond tadi. Dan untuk taktiknya di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang,
fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Atau jika teman-teman menempatkan target man di posisi striker, kamu bisa menerapkan gaya umpan panjang, fokus umpan dari bawah kedua sayap, itu akan jauh lebih bagus. Jadi untuk taktik dan strateginya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys. Jadi formasi ini juga lebih fleksibel. Ketika kita sedang dalam mode bertahan, kita tinggal menarik mundur posisi MC menjadi DMC, dan saat mode menyerang kita tinggal tarik 2 MC lebih ke depan di posisi aslinya guys. Kelemahan formasi ini sulit ditemukan. Mungkin lawan bisa menyasar area terlemah tim kamu saat pertandingan. Lalu lemahnya formasi ini ketika striker yang kita tempatkan performanya sedang menurun. Jadi ketika striker tersebut sedang tidak dalam performa terbaik, ya maksud saya kemungkinan besar akan jadi sulit mencetak gol. Jadi pastikan kamu punya gelandang serang yang produktif juga guys. Itu alasan kenapa saya menempatkan 2 gelandang serang yang ditarik agak mundur ke belakang agar mereka bisa menjadi pembeda ketika striker tersebut tidak bermain maksimal. Oke, jadi tiap formasi memiliki kelemahan serta kelebihannya masing-masing. Sekarang terserah teman-teman mau menggunakan formasi yang mana. Jadi pastikan kamu sudah memahami dan mengenal karakter tiap pemain yang kamu tempatkan di susunan tim inti guys. Oke, jadi agar kamu tahu hasil dari taktik, strategi, dan formasi yang saya share ini cocok atau tidak dengan skema pemain yang kamu miliki, kamu bisa coba melakukan laga uji coba. Gimana sih ngomongnya? Kamu bisa coba melakukan laga uji coba menghadapi teman kamu. Ya, itu maksud saya. Yang kualitasnya 10 hingga 30% lebih besar. Jika dalam 5 pertandingan hasilnya selalu bagus, itu bisa dipastikan taktik, strategi, dan formasi ini sesuai dengan pemain yang kamu miliki. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang bisa saya bahas kali ini. Jika pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like, jangan medit-medit, like aja, gratis. Jika tidak bermanfaat silahkan dislike ya. Kalau dislike medit juga nggak apa-apa, tapi kalau like jangan medit-medit lah guys. Dislike doang, dislike doang, like doang nggak apa-apa. Silahkan like karena like itu gratis. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NN Top 11. Terima kasih untuk partnership NN Top 11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.